Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Eko Sifali. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang jangan berani di kandang kalian doang. Jadi setiap individu itu punya kandang mereka masing-masing ya. Kandang mereka ini apa? Kandang mereka adalah dua tempat gitu dengan orang-orang dalamnya itu orang sekitar mereka doang. Maksudnya yang mungkin hampir setiap saat ketemu dengan mereka berkomunikasi dengan mereka gitu ya gitu. Kalian juga punya kandang, misalnya orang tua kalian gitu, keluarga kalian, jadi rumah itu kandang kalian ya. Terus orang yang di luar kandang kalian itu siapa ya? Mungkin teman sekolah lu gitu. Terus kalau lu ikut komunitas atau apa gitu, itu ya teman-teman di komunitas itu gitu. Sama semua orang gitu, semua orang pokoknya selain yang di rumah lu itu, selain yang sering mungkin lu udah nyaman di komunikasi sama mereka itu. Nah, kebanyakan orang introvert itu kenapa sebutannya ini tuh karena mereka beraninya cuman di kandang doang ya. Jadi mereka cuman berani berkomunikasi sama orang tua mereka, sama keluarga mereka jadi 100%, atau bahkan mereka nggak pernah bisa jadi 100% dari diri mereka ya. Mereka cuman paling kalau di kandang mereka jadi 90% atau berapa sih, kalau misalnya pas di luar itu mereka jadi mungkin 50%, 40%, bahkan 20% gitu atau di bawahnya dari diri mereka gitu. Lu harus bisa jadi 100% dimanapun ya, mau lu di kandang, mau lu lagi di luar gitu, lagi nggak di kandang, bahkan kalau lu lagi di kandang orang juga, misalnya lu nginep di rumah temen lu. Nah, caranya gimana nih? Sekarang ini bagian pentingnya nih, cara jadi 100% setiap saat itu gimana? Jadi caranya adalah lu harus ngetrik otak lu ya. Ngetriknya gimana? Jadi kalau gue pakai cara buat ngetrik otak gue itu buat mikir, oh gue harus ngomong semua yang di pikiran gue gitu. Misalnya nih, gue kepikiran X, ya gue keluarin, gue ngomong. Nah itu jadi gue ngasih effort ya, maksudnya ngasih challenge buat diri gue sendiri, dan otak gue jadi lebih mikirin challenge itu gitu. Dan kalau misalnya lu udah challenge diri lu sendiri nih buat ngomong semua yang di pikiran lu. Kalau misalnya ternyata lu nggak ada beberapa hal yang yang muncul di pikiran lu, tapi lu nggak berhasil ngomongin karena PD lu belum cukup ya, that's fine I guess ya, karena lu udah berhasil ngetrik otak lu ya buat otak lu nanti bakal lebih fokus ke challenge. Jadi misalnya gue muncul pikiran X nih, X ini sesuatu yang bisa diomongin, terus gue bisa ngomong, tapi X ini cringe mungkin ya, nggak ngena, mungkin bisa jokes yang nggak ngena, bisa caper, bisa bawel, mulut cewek ya gitu ya. Pokoknya X ini ya nggak perlu diomongin, tapi gue tetap nge-push diri gue buat nyelesain challenge itu. Dan apa yang terjadi, otak gue bakal jadi ngepikir ke challenge itu, aduh gimana nih gue nggak bisa ngomongin ini, gimana nih gue nggak bisa ngomongin ini gitu kan gue tertantang nih ya. Jadi gue bikin tantangan buat diri sendiri, dan alhasil gue jadi nggak mikirin tentang jadi 100%, atau pokoknya nggak mikirin tentang gue lagi di luar kandang nih, harus overthinking nih, harus nggak boleh main-main lah, nggak boleh kayak di kandang gitu kan kalau misalnya lu di kandang tiap hari kan lu di kandang, jadi lu udah nggak mikirin gitu lagi. Tapi kalau pas di luar kandang, ini kebanyakan orang introvert itu pas di luar kandang mereka mikir, oh ini orangnya kayak ibaratnya Tuhan gitu ya. Jadi kayak mereka itu harus nggak boleh main-main gitu ya, pokoknya harus dewasa gitu ya, harus dewasa gitu. Dan ya standar sosial, balik lagi ke dewasaan itu adalah standar sosial. Dan ya mereka ini makanya introvert ya, jadi bukan social butterfly. Kalau social butterfly mungkin mereka udah sedikit berani daripada ini introvert ya, di luar kandang juga gitu. Tapi ya belum sepenuhnya bebas, karena masing-masing ada standarnya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin udah nggak overthinking, bahkan kalau social butterfly aja bisa overthinking kalau misalnya itu sangat memalukan. Dan overthinking social butterfly ini emang banyak yang benar daripada introvert yang cuman overthinking, padahal ya itu nggak perlu di overthinkingin. Soalnya kayak pas dia ngechat misalnya di grup sekolah gitu, dia ngechat apa gitu ya, seolah
semua mata itu langsung tertuju pada chat dia, padahal kan enggak gitu. That's not how the world of social works gitu kan. Jadi ya kesimpulan dari video ini, bisa stop jadi in ya, jadi introvert, dan bahkan lebih baik jadi out ya. Bahkan kalau misalnya lu cuman berani di luar kandang doang itu, tapi dalam kandang lu nggak berani gitu, itu justru lebih bagus. Tapi sama aja itu jelek ya. Jadi soalnya lu tetap ada saat dimana lu nggak bisa jadi diri lu sendiri ya. Lu harus jadi 100% semuanya ya itu, dan itu butuh challenge. Mungkin lu berawal latihan dan jadi 90% dan dulu baru naik ke 100%, tapi lu harus 90% nya di semua kandang ya. Mau lu di kandang lu, mau lu enggak gitu kan. Jadi ya sekian dari video gua kali ini, thank you.